Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman sekalian, ini kuliah yang kesekian kali dan mata kuliahnya masih tentang adab. Kemarin baru kita masuk ke seri bagian pertama ya. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman sekalian, untuk sedikit mengulang dari pelajaran pertama kemarin tentang adab di bagian pertama. Mas Saiful, kita ini sudah sampai tingkat mana nih? Ujlah sudah, berikutnya apa? Tobat ya? Oke, baik. Mas Sutarno, kita harus ngapain sekarang nih? Tahap berikutnya nih, untuk penduduk ruhani nih. Harus zuhud ya, itu kemarin. Jamilah, setelah zuhud harus apa nih? Belajar sabar. Terus berikutnya tawakal ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tolong ditulis sekali lagi, nanti akan ada ulang. Kemarin sampai ini ya, sampai muhasabah ya, introspeksi. Baik, berikutnya kita masuk ke kerangka. Sekali lagi ini baru kerangka ya, bulan pertama. Ini mungkin ada 10 seri nih kelihatannya. 10 kali pertemuan, bukan seri ya. 10 kali pertemuan khusus membahas adab. Karena adab itu memang menjadi acuan dasar banget bagi penduduk ruhani itu ya. Sangat amat penting. Ini yang kemarin. Kemudian berikutnya yang ketiga, harus tawadu, rendah hati. Nanti ketika kita penjabarannya baru kita akan paham. Ternyata di dalam banyak mimpi teman-teman banyak isyarat bahwa memang kita ini harus tawadu. Rendah hati bukan berarti kita merendahkan diri, bukan. Baik kepada orang lain, rendah hati. Jika kita waktunya untuk mengalah. Tapi pada saatnya titik tertentu juga kita harus menunjukkan keteguhan hati ya. Jadi rendah hati itu adalah bukan merendahkan diri. Berbeda. Nanti saya jelaskan secara rinci dan kenapa harus begitu ada di dalam mimpi juga dalam kitab-kitab yang ada ya. Apa itu tawadu? Tidak merasa lebih baik dari siapapun. Nah, teman-teman harus sampai puncak ini ya. Saya juga sudah sering mengingatkan, kita tidak boleh merasa lebih baik dari yang lain. Kita harus sama-sama belajar. Saya pun sesungguhnya meniatkan diri untuk belajar ulang tentang sifat tawadu ini. Jadi, tapi bukan berarti kita juga tidak boleh menonjolkan potensi kita, bukan. Jadi begini, beda. Tidak merasa lebih baik, tapi bukan berarti kita tidak boleh menonjolkan potensi. Itu harus. Tapi di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dan dalam forum yang tepat. Jadi jangan di forum bebas, kemudian kita
ingin seolah-olah lebih baik dari yang lain. Contoh teman-teman harus paham. Ketika ditanya dalam forum, ada yang hafal tentang ini, formula bagaimana caranya supaya ikan ini sehat? Nah, tonjolkan, karena dia punya kemampuan. Nah itu, di tempat yang tepat. Jangan sampai tidak ditanya orang lain, tiba-tiba bicara hal yang tidak perlu. Ya, itu tidak merasa lebih baik, tapi juga kita tonjolkan kemampuan di tepat waktu yang tepat. Contohlah, saya kadang-kadang mau nyobakan diri, tapi bukan sehari-hari kehidupan saya, ngobrol nih, wah saya dulu begini, saya dulu, nah itu dia. Tapi di waktu yang tepat, ketika teman-teman masih tidak paham, seolah-olah mengabaikan, seolah-olah menganggap ya ilmunya kita sama, nah itu sombong kepada orang sombong namanya, ya. Artinya ketika teman-teman sudah tahu harus melakukan ini, tidak lakukan berarti kan sombong. Maka kadang-kadang lawannya harus sombong lagi. Supaya apa? Ada shock terapi kepada dirinya. Oh iya ya, berarti ilmu saya ini masih belum sebanding. Maka saya harus mendengar. Itu rumusnya. Itu bukan berarti tinggi hati. Jadi beda ya penempatannya. Jadi teman-teman harus mulai memahami apa itu arti tidak merasa lebih baik. Ketika terpaksa, maka boleh kita tunjukkan bahwa saya lebih baik dari Anda. Karena Anda tidak mau nurut terus, bahkan melanggar, kita tunjukkan kita siapa. Supaya dia memahami bahwa kita lebih pengalaman, ilmunya lebih tinggi. Sehingga dia harus ikut. Karena bisa jadi membahayakan sebuah pergerakan. Kalau ada orang yang merasa menganggap menyepelekan. Paham ya? Paham maksud saya? Jadi itu. Menyombongkan diri boleh, tapi pada waktu yang tepat. Di forum yang tepat. Jangan di publik yang tidak ada hubungan apapun. Yang berikutnya, menganggap diri selalu dalam kekurangan. Nah ini dia. Rendah hati itu teman-teman, tolong ya semuanya harus merasa kekurangan terus. Jadi itu rumusnya. Bagaimana kaitan dengan nanti penduduk ruhani dikaitkan dengan perjuangan kita ke depan? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Di dalam perjuangan nanti kita sebagai manusia pasti akan mengalami sesuatu hal yang selalu di luar dugaan kita. Nah, maka dari sekaranglah kita mulai melatih diri untuk merasa kekurangan. Teman-teman, dampaknya apa coba? Kalau merasa kekurangan terus? Coba saya mau tanya, ya. Introspeksi diri betul, oke, terus? Nah, ingin langsung belajar terus. Rajin belajar ke sini. Contoh, ya. Banyak introspeksi juga dan semuanya lah. Mau mendengar orang lain. Nah, itu dia. Jadi, tapi ketika kita merasa tidak kekurangan, nah, belajar malas apa malas. Tapi itulah artinya potensi dia tidak akan masuk kepada kelas penduduk rohani. Jadi kan sekalian, luar biasanya nih. Dalam mimpi ditunjukkan, Masya Allah, ya, ditunjukkan. Ketika ditakwilkan, ditunjukkan orang ini sudah masuk kepada mana. Ya. Bahkan, ya mohon maaf, kita sudah bicara yang agak lebih jauh ya, tentang masalah-masalah kewalian. Jadi, itu dinampakkan ternyata dalamnya. Yang kenapa, entah kenapa Allah melalui mimpi lain memberitahu kepada saya. Melalui mimpi teman-teman ya. Sehingga, mohon maaf nih, saya akhirnya memahami. Karena, wali itu kayak begini ya sosoknya. Saya gali, iya benar juga ya. Jadi, saya belajar dari situ. Dan berbagai macam hal-hal yang sifatnya
tentang bagaimana menjadi penduduk ruhani itu. Ya. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, makanya nanti saya urai dengan mimpi-mimpi. Nanti pendalamannya teman-teman sekali lagi akan merasa sesuatu yang berbeda apa yang akan kita jelaskan nanti ya. Karena ini kita gabungan dari ilmu fikih dan sebagainya, kemudian dari mubasyirat yang ada. Baik, yang keempat, ini kan poin berapa nih? Poin dari adab terhadap diri sendiri ya. Ini bagian dari adab sendiri, yaitu kemarin sudah poin 1, 2, kemudian sekarang 3 dan 4. Adab terhadap diri sendiri. Menjaga waktu dan diam. Ya, ini harus kita sama-sama ya belajar menjaga waktu dan diam. Tidak menyiapkan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Ini seruan saya sudah lama. Jadi tanpa disadari oleh saya sendiri, sebetulnya kita sudah diingatkan itu. Makanya kurangi teman-teman sekalian. Kita sempat pegang handphone sehari 2 jam, manfaatkan untuk yang sangat amat penting. Kemudian juga di saung, istirahat, manfaatkan. Ya. Semuanya sangat bermanfaat. Oke ya, tidak menyiapkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Diam jika tidak perlu bicara dan menjaga lisan. Jadi kalau tidak perlu bicara lebih bagus diam. Jadi kalau teman-teman, ibu-ibu, mama masih banyak bicara, apalagi ngomongin orang lain, apalagi ngoreksi kekurangan orang, itu berarti tidak akan lolos jadi penduduk ruhani, ya, dan menjaga lisan. Hati-hati, karena pengalaman saya di lapangan, pengalaman saya di organisasi, pengalaman saya bergaul, penyakit itu dari mulut yang utama itu. Makanya ikuti teman-teman di sini yang diam, itu jauh lebih baik. Tapi ketika harus bicara, jagoan, nah itu yang hebat. Pada saat bicara, dia hebat. Tidak ketika ngumpul-ngumpul, ya, kemudian bertemu di mana saja, kalau tidak perlu bicara, lebih baik diam. Karena potensi lisan ini adalah potensi perusak dari banyak unsur. Apa coba? Lisan bisa terjadi adu domba. Lisan tidak bisa jadi fitnah. Lisan bisa jadi perang antar kampung. Lisan itu Masya Allah, bahaya itu. Makanya tolong, ini saya lihat, mohon maaf nih, ibu-ibu masih banyak nih. Saya tahu persis ya. Tolong jaga. Jaga, ini sangat amat penting. Nanti ini lebih mendalam ya. Bahkan di dalam mimpi itu nanti kita juga akan terpecah belah. Pengikut Al-Mahdi dalam ada sebuah mimpi itu akan terpecah belah. Ternyata kenapa? Lisan. Tuh, ya, hati-hati. Makanya penduduk ruhani itu, waduh, ini saya mohon sekali nih semuanya jaga lisan ya. Jadi hati-hati. Wah ini begini, itu begitu. Wah harusnya begini. Udahlah, enggak usah. Dah, bekerja diam saja. Kalaupun mau sesuatu yang tidak puas, lebih bagus ke atasan kita, ke atas. Itu ya, jangan ke samping. Saya sudah nggak suka ngajarin. Kalau mau bahas sesuatu, jangan ke samping. Kecuali memang mau memusyawarahkan sesuatu. Tapi kalau ada sesuatu, wah kemarin tuh, ini ngomongnya gini ya, saya gitu, udah. Itu yang berbahaya, Pak. Stop kebiasaan itu. Penghuni penduduk ruhani tidak boleh lagi ada itu, ya. Apalagi menilai itu gimana sih, cerewet dia ya, gitu tuh. Aduh, jangan, sudah. Stop. Karena nanti baik di medan jihad sesungguhnya ternyata banyak terjerembab karena lisan.
Ya, baik. Jadi lebih bagus diam saja. Oke. Berikutnya, adab terhadap sesama. Tadi menjaga. Ini bagian C ya. Sesama ya, C. Adab kepada pemimpin murabi. Nah, pemimpin di sini tidak harus saya saja, tapi juga pemimpin bagian tanaman keras, pemimpin taman lunak, kepada mudir, kepada ya di sini kan ada pemimpin bagian masak di dapur. Tolong mulai kita belajar menggunakan adab ya. Jangan ngobrol seperti ke teman biasa yang kadang-kadang namanya teman ya entah itu bebas bicara dan sebagainya. Mari kita mulai belajar ya. Belajar untuk kepada suami, pemimpin juga. Tolong belajar juga adab kepada suami karena pemimpin. Oke ya, jadi ini berikutnya adab sesama apa lagi? Takjim. Nah, mulai ya kita belajar untuk mau menghormati orang lain. Ketika bicara kita dengarkan, hormati. Kemudian mau mendengar dan tidak membantah. Kecuali sudah dianggap menyimpang. Jadi kalau pemimpin itu dengarkan. Kecuali menyimpang, baru kita bantah. Selama tidak menyimpang, tidak dibantah. Yang terbaik, kalaupun kita mau usul dengan kalimat yang baik, atau jangan di forum, takut mempermalukan. Jadi lebih bagus nanti saya mau ketemu. Ya. Nah, ini bagaimana dan sebagainya. Jadi itu adab-adab yang harus kita ini ya mulai ya. Jadi saya pun juga harus belajar, sama-sama belajar untuk kita adab ini semua ya. Berikutnya, menjaga etika lahir batin terhadap pemimpin. Ini nanti kita akan kupas lagi menjadi pengetahuan yang harus kita peroleh. Sekali lagi, teman-teman akan ada satu dimensi lain nanti setelah penjelasan ini semua ya. Karena dimensinya adalah pendalaman dari banyak mubasyirat. Karena sekalian, saya baru menemukan satu hal yang di luar pemikiran kita sebelumnya. Ternyata mimpi itu tidak hanya untuk kepentingan sebagai kabar gembira atau peringatan, tapi di situ ada unsur petunjuk tentang adab, tentang bagaimana itu, tentang harus kita bersikap, tentang lobby, tentang artinya Masya Allah, ternyata mimpi itu mengandung nilai-nilai sejauh itu. Makanya kemarin ingat peringatan dari Allah melalui simbol-simbol, itu peringatan bagi kita untuk memulai yang pertama adab. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita yang pertama apa? Adab ternyata. Coba kalau kita baca, perhatikan peringatan Allah yang tiga itu, dua itu, tiga ya, dua, tiga. Ternyata isinya banyak adab, peringatan adab. Kita selama ini enggak adab kepada Allah dan sebagainya. Nah, maka menjaga etika lahir batin kepada pemimpin adalah hal yang sangat penting. Jadi batinnya juga harus zero, artinya memang ini karena kehendak Allah. Dah, saya lahir batin ikut kepada petunjuk bahwa Anda memang harus jadi pemimpinan saya, dan saya siap untuk mengikuti arahan dan instruksi. Kepada semua level, jangan hanya kepada saya, kepada Mas Tarno sebagai pemimpin di tanaman lunak harus ikut. Nah, Mas Tarno perintahkan begini, nggak boleh bantah lagi ya.
Nggak boleh. Mas Tarno memerintahkan apapun kepada timnya, jangan bantah. Mari kita setelah tidur kumpul lagi. Karena Mas Tarno mengejar target, ada target dari saya. Nah, siap, laksanakan. Begitu. Itu namanya siap lahir batin, menjaga etika. Karena seandainya diperintahkan oleh Mas Tarno, kumpul lagi setelah tidur, dan kemudian tidak ada satupun yang datang, ini berarti tidak menjaga etika terhadap pemimpin. Dilecehkan kan Mas Tarno. Itu ya, paham ya? Baik. Adab kepada sesama. Ya. Ini salik itu penjalan rohani. Jadi sesama kita nih, sesama kita. Saling mendoakan, nah, jauhkan dari iri hati. Ini penyakit menahun berabad-abad nih, ya. Mari teman-teman, waduh ada lebah nih. Saya mau jadi Spiderman nih ke sini. Oke. Rekan sekalian, iri hati ini, aduh penyakit memang sulit ini. Sulit diberantas ini. Tapi gimana ya, harus ternyata penduduk rohani itu nggak boleh ada ini penyakit iri hati ini. Mari kita sama-sama, walaupun berat, tapi ini harus kita berantas ya, penyakit ini. Harus kita berantas. Karena ketika didalami dari banyak atsar kitab-kitab ulama, kalau sampai ada di dalam hati kita masih ada iri, itu sulit untuk lolos. Karena setan paling mudah dari sini. Ya kan? Itu setan. Masa Kang Diki mempercayakan ini ke Mas Sugi? Harusnya kan yang itu dia iri hati. Masa Kang Diki ngajak Mas Dedi terus kemana-mana? Ya. Padahal kan pertimbangan pemimpin pasti ada pertimbangan yang kenapa-kenapa. Nah, ini harus sudahlah, pokoknya jangan ada ya. Tolong kita tidak boleh ada lagi penyakit yang sulit, yang menahun berabad-abad ini dalam hati manusia. Pintu setannya tinggi dari sisi iri hati ini. Nah, ini lagi nih. Aduh, penyakit yang susah menahun. Ya. Kita ini kadang-kadang lidah pengen aja membuka aib orang. Ini setan tuh dari sini paling bahaya ya. Iri hati dan aib ini ternyata sulit untuk dilaksanakan. Karena dorongan setannya ini tinggi. Setan tahu kelemahan manusia. Ya. Apalagi kita ada permasalahan. Contoh, mungkin dia mendengar dari orang sini, saya menegur seseorang. Dia tahu kelemahan manusia. Jadi setan itu kan manusia dan jin. Contohlah, saya menegur Mas Dedi, saya marahin karena pelanggaran. Terdengar sama orang yang tidak suka dengan kita. Pasti deketin Mas Dedi, chat. Orang yang sudah iri itu pasti chat. Mas Dedi, kenapa? Ngapain kamu di situ? Dimarahin melulu. Udah keluar sebagainya. Dipancing-pancing lah Mas Dedi. Bener nggak begini? Isunya bener nggak begini? Biasanya orang luar mencari orang yang demikian. Untuk apa? Membuka aib. Wah, bener nggak kali isinya begini? Bener nggak begitu? Akhirnya kan terpancing. Kalau Mas Dedi lemah, terpancing kan? Karena memang sakit hati sama saya misalnya, dimarahin terus. Akhirnya buka, iyalah, Kang Diki begini loh, udah deh, membuka aib. Baik, jadi tolong kita semua
jaga, ya. Tutup aib kita semua di sini. Tutup aib kita semua. Karena aib ini jadi peluru yang akan memecah belah. Dan tentu ukhuwah ini ya menjadi kewajiban lah, standar ya. Harus. Adab kepada umum. Nah, kepada umum, kepada masyarakat. Kalau tadi sesama kita nih, bedanya apa? Kepada sesama salik. Salik itu orangnya, kalau suluk perbuatannya. Ya, tahu ya. Suluk apa? Ayo, kemarin suluk apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, jalan rohani ya. Ini yang sedang kita lakukan ini. Ini yang sedang kita adab, itu bagian dari suluk untuk menuju jalan rohani. Suluk. Salik itu adalah orang yang sedang menjalankan kita nih, salik-salik. Mas Musa salik. Ya, maksudnya itu orangnya. Oke, baik. Jadi tadi pertama adab kepada pemimpin dulu, murabi atau amir lah. Kemudian yang berikutnya adab sesama kita nih. Dan adab kepada masyarakat luar di kita, masyarakat lingkungan ya. Nah, ini berbuat baik, tidak menyakiti, menjaga rahmat bagi sekitar. Ini harus, dan ini sudah sering saya ajarkan ke teman-teman, agar bahkan ketika masyarakat salah, udah kita mengalah. Teman-teman, tolong ya. Katakanlah Mas Udin, katakanlah ada perselisihan atau ada beda pendapat dengan penduduk di sini. Udah, kita mengalah saja. Kita mengalah. Kenapa? Kita tahu diri bahwa kita ini di sini adalah pendatang. Oke, begitu. Sabar menghadapi gangguan tuh. Sama. Gangguan ujian. Jadi jangan sampai lagi terulang sebaliknya, kita bikin masalah. Makanya alhamdulillah jadi pelajaran bagi kita. Kemarin anak-anak kita semua bikin masalah di luar. Tapi Allah jaga, nggak ada satupun anak yang ketangkep, dan hampir-hampir ada yang ketahuan. Coba ya. Itu adalah bagian dari gangguan. Ya, saya juga diuji kesabarannya menghadapi anak-anak kita ini. Ya, itulah memang ya. Bagian dari harus kesabaran. Adab dalam kehidupan diujilah ya. Oke, ini D. Poin D. Nah, ini dia. Kesunyian batin. Teman-teman, salah satu yang saya lakukan mengapa saya tidak tinggal di rumah, di saung dengan istri, saya lebih bagus sendirian, salah satunya adalah ingin ini poin ini. Karena saya harus banyak berpikir, harus banyak merenung, harus banyak berpikir. Ada kesunyian batin. Walaupun tidak sepenuhnya, karena bagaimanapun tanggung jawab kepada keluarga tetap harus ada. Ya, jadi kesunyian batin ini menghindari keributan. Dua, misalkan Ustadz Abu Kasya, ya katakanlah ada selisih paham dengan Mas Sutarno,
Lebih bagus diam. Ya sudah, saya mengalah saja. Kenapa? Karena ini dia sudah dapat kesunyian batinnya. Kecuali kita ingin menyelamatkan istri, anak. Kalau istri terjerumus atau salah dalam hal, kita keras tidak apa-apa. Karena itu tanggung jawab kan, istri kan tanggung jawab kita. Anak tanggung jawab kita. Dituntut di akhirat kan. Kalau istrinya masih ngomongin orang, masih berprasangka baik, keras nggak apa-apa. Tapi kepada sesama yang sifatnya bukan tanggung jawab kita, lebih bagus kita menjaga hati di dalam kesunyian, termasuk banyak mengalah. Jadi orang kita kasih tahu, enggak begini, oke, ya sudah, baiklah. Walaupun dia salah, tapi biar nggak usah debat, karena kita ingin batin kita tidak ada konflik. Nah ini menghindari konflik, kita punya kesunyian batin, ya.